Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah nasihat. Jadi nasihat ini nasihat yang sangat penting buat kita, terutama buat anak-anak muda yang kadang merasa galau. Karena itu kan masalah commonnya anak muda ya. Karena saya juga pernah muda, nggak tahu masih muda apa enggak. Dan sama masalah umumnya kita tuh anak muda itu ya galau tentang masa depan, galau tentang memilih jurusan, memilih fakultas, galau tentang masalah pertemanan, circle, galau tentang jodoh pastinya, itu yang paling sering. Nah, ini ada nasihat dari Nabi supaya kita bisa mengobati galau, mengobati gelisah, mengobati khawatir. Khawatir itu jadi bahasa Indonesia khawatir. Apa sebetulnya obat dari galau, khawatir, gelisah, takut, bahkan luka masa lalu? Karena luka mental, luka hati itu ada obatnya. Sehingga kita nggak menjadi orang yang patah larut dalam luka. Nggak jadi orang yang terpuruk gara-gara luka karena masa lalu. Ada obatnya. Termasuk mungkin sekarang lagi banyak juga yang galau tentang fitrah. Kayak ada yang, kenapa ya saya diciptakan sebagai perempuan padahal saya pengen jadi laki-laki misalnya. Kenapa ya saya diciptakan jadi laki-laki padahal saya pengen jadi perempuan. Kayaknya lebih asik deh jadi perempuan. Saya pernah nanganin ya, lebih tepatnya istri saya ya, pernah nanganin pasien pasien mental kita yang dia itu udah sekitar 3 tahun jadi perempuan. Padahal dia laki-laki banget. Udah 3 tahun jadi perempuan, hampir operasi karena dia pengen sekarang tuh totally fisiknya perempuan, pengennya. Kalau kemarin baru akhlaknya, perilakunya yang perempuan, tapi fisiknya belum. Kemarin awal 2023 dia udah pengen operasi biar fisiknya jadi perempuan. Kalau Rumah Teduh itu menangani pasien kanker, kalau Peacefulan menangani pasien mental. Dan kita punya banyak banget pasien-pasien mental anak muda yang hasil bullying di sekolah, yang dipasung 3 tahun lebih di rumahnya sampai makan kotoran sendiri. Karena dianggap orang yang ODGJ, padahal bukan ODGJ, dia cuman mental. Nah, pasien terbaru kita itu tadi, dia itu udah jadi perempuan 3 tahun, udah punya pacar, pacarnya laki-laki. Jadi udah pacaran, dia sebagai perempuan, pacarnya laki-laki gitu. Dan kata dia enak jadi perempuan. Soalnya kenapa dia jadi perempuan? Awal dia jadi perempuan tuh gara-gara kecewa sama perempuan. Dia itu ditinggalin sama pacarnya perempuan, nikah. Terus dia kayak menyesal jadi laki-laki. Oh gini banget ya jadi laki-laki itu bisa perasaannya nggak dijaga, disakiti, ditinggalin. Ah udahlah saya jadi perempuan aja biar dijaga perasaannya. Akhirnya dia pindah nih, shifting ke perempuan biar perasaannya dijaga. Nah selama dia jadi perempuan, dia ngerasa kayak enak banget, dikasih jajan, ditraktirin makan, dibeliin hadiah, dijaga perasaannya, disayang, diperhatiin gitu kan, selama 3 tahun. Tapi kan ini sesuatu yang gak fitrah. Pas ketemu sama kita ajak diskusi, pelan-pelan berubah, kita dandanin ulang, kita touch up ulang, kita beliin baju yang laki-laki banget, flanel kotak-kotak, celana. Alhamdulillah udah berubah, sekarang dia
kerja di kita sebagai tenaga fisik ya, tenaga kayak buruh gitu, kayak tukang gitu ya di kita, yang fisik banget, udah punya penghasilan sendiri. Terakhir kemarin mau nikah sama pasien mental kita yang ada di tempat kita, tapi pasien juga yang udah survive, perempuan. Jadi dia mau nikah sama perempuan, sekarang udah tunangan. Kenapa muncul kegalauan kayak gini? Nah, ini kita pengen bahas nih hari ini. Kenapa ada yang galau masalah fitrahnya? Kok saya perempuan? Kok saya laki-laki? Kok saya nggak jelas mau jadi perempuan apa laki-laki? Kok saya lebih cenderung kepada sesama jenis dan seterusnya? Kenapa saya kok masih jomblo? Kenapa kok saya nggak pernah dapat orang yang ngeklik di hati? Kenapa kok saya jadi orang miskin? Kenapa kok saya punya orang tua yang broken home? Kenapa saya punya ayah dan ibu nggak kayak ayah ibunya teman saya yang mereka tuh happy banget, hangat banget keluarganya? Kenapa kok saya ngambil jurusannya ini padahal kenapa kok saya ngambilnya ekonomi padahal pengen jadi arsitek misalnya, senangnya gambar. Kenapa saya kok disuruh jagain adik padahal saya pengen ada me time. Kita sering mempertanyakan hidup kita sehingga bikin kita tuh kayak protes, galau, nggak puas, beban. Dan itu ternyata ada nasihatnya dari Nabi SAW. Apa nasihat Nabi dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dengan derajat sahih? Kata Nabi, al-iman bil qadari wal qada yuzilul hamma wal hazan. Ternyata kata Nabi, beriman kepada qada dan qadar atau takdir kalau bahasa kita akan menghilangkan alham dan hazan. Dua. Alham dan hazan. Apa itu ham? Ham itu adalah khawatir tentang masa depan. Itu hammun, bahasa Arab. Mengkhawatirkan masa depan. Menggalaukan sesuatu yang belum terjadi. Itu namanya hammun. Sedangkan hazan itu menyedihkan atau marah, terluka, nggak nerima, protes, sedih tentang masa lalu. Jadi kalau ham itu sedih tentang masa depan, kita sebutnya galau, khawatir. Kalau hazan sedih tentang masa lalu, yaitu penyesalan, kemarahan, tidak menerima keadaan. Jadi ternyata dua penyakit ini, alham dan hazan, itu obatnya adalah rukun iman yang keenam. Apa? Percaya kepada qada dan qadar. Jadi percaya kepada takdir adalah obat dari hammun dan hazanun. Nah, inilah yang kita hari ini akan belajar. Gimana cara kita mengimani takdir, terus apa hasil konkretnya dalam kehidupan kita. Lagi-lagi dakwah saya sejak 2014 itu bukan narasi. Kalau saya menyampaikan literasi Islam, apakah itu tentang fikih, tentang akidah, kayak sekarang nih akidah karena bab takdir, atau tentang ma'rifatullah, saya selalu mencoba untuk menerjemahkan Islam dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Kita nyebutnya dengan istilah life hacks. Jadi bukan sekedar lifestyle lagi, malah lebih konkret lagi, yaitu life hacks, cara hidup, bukan sekedar gaya hidup, cara hidup. Jadi kayak life hacks tentang di rumah misalnya, life hacksnya apa? Kalau yang diajarin di luar itu kan kayak cara kita rapiin kamar, life hacks kita ada namanya table manner. Table manner itu cara kita megang garpu, megang sendok, naruh piring, naruh gelas, cara minum, itu kan table manner kan. Itu tuh sebetulnya udah diajarin sama Nabi, namanya adab makan dan minum. Cuman bahasanya nggak ada yang nerjemahin ke bahasa anak muda. Diterjemahkannya ke bahasa pesantren, adab makan dan adab minum. Padahal bahasa anak mudanya table manner. Bahasa lainnya life hacks. Gimana cara makan yang manner banget? Karena manners before knowledge kan, adab sebelum
ilmu kalau bahasa pesantren ya, kalau bahasa umumnya manners before knowledge. Nah, ketika kita membahas takdir pun, saya pengen bawa pembahasan takdir itu jangan jadi teori aja, jangan jadi pembahasan wawasan, jangan jadi ilmu syariat, tapi harus jadi life hacks-nya anak muda. Arti life hacks itu bisa diaplikasikan dalam daily life-nya, benar-benar konkret gitu. Itulah yang akan kita bahas hari ini, dan itulah yang menjadi spesifikasi dari dakwahnya Hanan Attaqi. Dakwahnya Hanan Attaqi itu bukan dakwah narasi, bukan orasi, karena saya bukan orator, tapi dakwah membangun awareness tentang Islam yang sangat aplikatif, atau life hacks, lifestyle, daily life, itu banget dakwah kita. Jadi kalau saya bahas tentang akidah ma'rifatullah, libatin Allah, bahas tentang syariat, pacarannya nanti aja setelah nikah, pacaran halal tetap asik kok. Nah, hari ini ketika kita mau ngebahas tentang takdir, saya pasti akan bawa takdir itu insya Allah ke daily life-nya kalian. Bagaimana cara kita mengimani takdir yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara kita melihat takdir yang bisa up to date dan relate dengan kebutuhan kita hari ini? Itulah pembahasan tentang masalah takdir dengan tema apa kita temanya Kak Buni? Oh, rahasia mengubah takdir. Oke. Poinnya 3 aja, pembahasan kita ada 3 hal. Poin yang pertama adalah apa sih pentingnya membahas takdir ini? Tadi sebagian udah saya sebutin, saya spill di awal. Ternyata mengimani takdir itu penting sekali. Kalau nggak penting nggak masuk dalam rukun iman. Kan dulu Nabi itu pernah didatangi malaikat Jibril ya ceritanya ya. Jadi malaikat Jibril menjelma jadi seorang cowok keren. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu basyaron sawiya, laki-laki yang sempurna. Kalau terjemahan anak muda, cowok keren. Jadi ideal banget cowoknya, lebih daripada Jungkook lah. Kan ini standar cowok keren ya. Ini lebih daripada Jungkook, walaupun Jungkook keren sih. Ini lebih dari itu gitu. Jadi ada cowok keren datang kepada Nabi. Kenapa saya bilang cowok keren? Itu bukan kata saya, kata Umar. Karena Umar awalnya nggak tahu kalau itu Jibril. Dia taunya itu laki-laki yang sempurna. Datang kepada Nabi, masuk ke masjid, duduk bertaut lututnya dengan lutut Nabi. Terus dia tiba-tiba nanya, sebutkan Islam, sebutkan iman, sebutkan ihsan, singkatnya kayak gitu. Akhirnya Nabi menyebut rukun Islam, menyebut rukun iman, kemudian menyebut tentang tasawuf atau ihsan kalau bahasa hadisnya. Salah satu di antara rukun iman yang disebutkan sama Nabi itu, kan ini jadi hadis usuluddin, apa dasarnya agama itu hadis ini, sehingga hadis ini dikenal dengan istilah ummul hadis. Jadi kalau Quran itu ada namanya ummul Quran, apa ummul Quran? Al-Fatihah. Kalau hadis juga ada ibunya hadis, yaitu ummul hadis. Ummul hadis itu hadis Jibril yang tadi, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Berarti 3 hal yang dibahas. 1 masalah syariat, yang kedua masalah akidah, yang ketiga masalah tasawuf. Jadi Islam itu terbagi kepada 3 hal pokok: akidah, fikih, tasawuf. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tasawuf itu bukan bagian dari Islam, berarti dia nggak ngerti hadis Jibril. Karena itu hadis terkenal sekali ya, semua orang ngerti tentang hadis ini. Cuman dulu bahasanya bukan tasawuf, dulu namanya ihsan. Sama aja kayak Islam, dulu namanya Islam, sekarang namanya fikih. Dulu namanya iman, sekarang namanya akidah. Jadi hanya perubahan nama doang, tapi secara substansi sama. Iman, akidah; Islam, fikih; ihsan, tasawuf. Jadi dia dinamakan secara lebih kontekstual karena ada kebutuhan itu. Nah, dalam pembahasan rukun iman, ternyata salah satu di antara rukun iman itu selain percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada nabi dan seterusnya, percaya kepada qada dan qadar. Apa maksudnya? Nggak mungkin kita disuruh percaya kepada sesuatu itu yang nggak relate dengan kehidupan kita, itu nggak mungkin.
Nggak mungkin kita disuruh percaya kepada sesuatu nggak penting, nggak mungkin. Karena rukun iman ini sifatnya fardu ain, semua orang harus dan harus utuh, nggak boleh nggak boleh dipisah-pisah. Secara parsial tuh nggak boleh. Kalau rukun Islam boleh dipisah-pisah, misalnya zakat ya. Kalau kita nggak mampu ya nggak berzakat. Puasa, kalau kita nggak mampu ya berarti fidyah. Kalau nggak mampu qadha. Apalagi haji, kalau nggak mampu haji ya nggak perlu berhaji. Jadi rukun Islam itu kalau nggak dilaksanakan dengan alasan yang uzur syar'i masih boleh. Kecuali kayak sholat itu kan nggak mungkin ditinggal ya, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk berbaring. Tapi ada yang bisa ditinggal kayak puasa, dia nggak bisa mengqadha karena sakitnya menaun, berarti dia bayar fidyah. Kan itu bukan puasa, itu kan gantinya puasa kan. Gitu juga dengan zakat, dia emang orang fakir miskin, nggak ada kewajiban berzakat, ya udah dia nggak bayar zakat mal. Haji, dia emang nggak punya kemampuan untuk berhaji, ya udah umroh aja belum, apalagi haji misalnya. Umroh kan lebih ringan, biayanya lebih ringan, waktunya lebih fleksibel, itu aja dia nggak sanggup, apalagi haji. Ya udah, berarti dia nggak ada kewajiban haji, karena bagi yang mampu. Berarti dia cuma bisa syahadat sama sholat, yang lain nggak bisa. Boleh, sah Islamnya, sah Islamnya. Tapi kalau iman nggak boleh. Saya percaya pada Allah aja deh. Kalau malaikat tergantung malaikatnya dulu. Kalau malaikat Israel saya nggak percaya karena takut gitu kan. Kalau malaikat Mungkar Nakir malas ditanya-tanya melulu di dalam kubur. Kalau malaikat Malik saya takut juga, penjaga neraka. Kalau saya senangnya Jibril, Mikail, Ridwan ya. Kenapa? Mikail kan bawa rezeki, bawa jodoh gitu. Kalau Jibril bawa wahyu. Jibril aja saya agak males sih, karena setiap dia turun bawa perintah, bawa larangan. Itu tuh Yahudi banget tuh. Karena orang Yahudi nggak suka sama malaikat Jibril, makanya nggak ada orang Yahudi yang anaknya dikasih nama Gabriel. Rata-rata nama anak mereka itu Michael. Dan direkam oleh Al-Quran. Yang memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah, kata Allah kan. Kenapa? Mereka tuh nggak suka sama Gabriel. Soalnya Gabriel setiap turun bawa perintah. Mereka kan gak suka diperintah-perintahin, mereka pengen bebas. Mereka sukanya sama malaikat Mikail yang setiap turun bawa rezeki. Dan gak boleh dipisah-pisah malaikat itu. Begitu juga para nabi. Saya mah senangnya sama ngefansnya sama Nabi Sulaiman, karena dia kayak sakti gitu. Saya ngefansnya sama Nabi Musa karena dia kuat. Saya ngefansnya sama Nabi Yusuf karena dia ganteng. Gak bisa. Semua nabi itu harus kita yakini, kita imani, nggak boleh dipisah-pisah. Walaupun kita umat Nabi Muhammad, kita berimannya kepada semua nabi dan rasul. Cuman mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tapi mengimani semua nabi dan rasul. Iman tuh nggak bisa dipisah-pisah. Begitu juga kitab. Saya mah Quran aja. Enggak, kita Quran juga, ya Taurat juga, ya Injil juga sebelum dirubah. Tapi mengikuti ajaran Al-Quran yang penggenap, penyempurna ajaran yang lain. Tapi kita meyakini bahwa Taurat itu kitab Allah, Injil itu firman Allah. Cuman yang menyempurnakannya Al-Quran, nggak bisa dipisah. Al-Quran pun gitu, nggak boleh. Ini ayat poligami saya nggak mau, nggak bisa. Wah ini ayat riba saya nggak mau, bagi laki-laki senangnya riba biar cepat bisnisnya, nggak bisa. Jadi ayat ya semuanya dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, an-nas, nggak ada satupun huruf yang boleh kita abaikan atau kita tolak. Kayaknya saya lam mim aja deh, alifnya enggak. Jadi pas baca Al-Baqarah lam mim, loh kok lam mim? Soalnya aku malas dengan alif. Kenapa kok malas dengan alif? Mantan aku namanya Alif misalnya ya. Nggak bisa, semua huruf sama, diyakini semuanya. Jadi satu huruf aja kita tolak dalam keyakinan, berarti kita ditolak imannya. Iman tuh kayak gitu teman-teman. Makanya, tapi Ustadz boleh nggak kita misalnya belum mampu mengamalkan? Itu masuknya ke Islam, bukan iman. Misalnya nih, bab riba. Kita harus ada keyakinan bahwa ya riba itu emang nggak boleh. Harus yakin itu. Tapi kalau belum mampu, berarti imannya benar, Islamnya belum sempurna, gitu aja. Belum mampu mengamalkan. Belum mampu mengamalkan. Kita harus yakin yang namanya hijab menutup aurat itu wajib, yakin.
Tapi kalau auratnya belum sempurna ditutup, ya itu berarti babnya bab Islam, bukan bab iman. Imannya udah utuh, hanya Islamnya lagi bertahap, berproses. Jadi dalam bab iman kita nggak boleh satu pun dikurangin, nggak boleh. Termasuk masalah takdir. Jadi di antara rukun iman ada takdir yang disebut dengan qadha dan qadar, nggak boleh dipisah. Saya percaya takdir yang baik-baik aja deh, yang buruk-buruk saya kayak gimana ya? Masa sih harus kayak gitu? Nah, nggak bisa. Kita yakini semuanya. Kenapa yakini semuanya? Berarti pasti ada kebaikan di dalamnya. Nggak mungkin Allah menyuruh kita meyakini sesuatu yang nggak ada kebaikan di dalamnya, itu nggak mungkin. Maka itulah pentingnya belajar takdir. Belajar takdir sebetulnya bukan belajar doktrin, bukan. Kesannya kayak kita dipaksa, bukan. Belajar takdir itu adalah belajar untuk healing. Karena kata Nabi tadi apa? Beriman kepada qadha dan qadar bisa menghilangkan dua penyakit hati, al-hammu wal hazan. Dan itu adalah healing, self healing buat kita. Bisa mengobati diri kita. Terhadap apa? Terhadap dua penyakit. Penyakit khawatir tentang masa depan, apapun namanya, bisa galau, bisa khawatir, bisa gelisah, dan seterusnya. Dan penyakit sedih tentang masa lalu, yang dikenal dengan istilah hazan. Bisa sakit hati, bisa luka tentang masa lalu, bisa dendam, bisa marah, bisa trauma, apalagi macam-macam variannya. Dua penyakit ini bisa sembuh kalau kita benar-benar tahu bagaimana beriman kepada takdir. Jadi belajar takdir itu bukan belajar doktrin. Saya paling nggak suka Islam itu disampaikan secara doktrin ya. Saya nggak suka. Kenapa? Nggak fair. Sehingga kita nggak siap dengan serangan orang-orang liberal. Kalau kita belajar Islam secara doktrin, kita nggak akan siap dengan logika-logika orang liberal. Berarti kita nggak punya pertahanan. Begitu datang logika orang liberal, kita langsung, oh kayaknya ini yang benar nih. Lebih logis soalnya. Saya selama ini belajar Islam nggak pernah logis. Dipaksa aja sama orang tua saya, ya udah saya nurut. Tapi sekarang saya kan udah dewasa, saya bisa berpikir sendiri. Yang dijajalin adalah pemikiran liberalisme, sekularisasi. Akhirnya kita ya terpengaruh. Makanya dalam pandangan saya nggak bisa kita ngajarin Islam itu secara doktrin. Islam itu emang harus logis, dan Islam itu emang logis kok, nggak usah dipaksain. Logis. Siapa bilang udah terima aja, nggak usah banyak tanya? Nggak gitu cara belajar Islam. Untuk anak kecil ya, kan ini udah remaja, harus belajar secara lebih logis. Apa kebutuhan kita kepada materi Islam? Kenapa kita belajar takdir? Udah terima aja takdir, emang kayak gitu dari sononya. Ayatnya jelas, qala Allah wa qala Rasul. Nggak bisa. Kenapa? Kalaupun kita ambil, kita nggak kuat. Begitu datang badai logika liberalisasi, langsung roboh itu karena kita nggak punya pertahanan, nggak punya reason, nggak punya jawaban, nggak punya alasan, nggak punya sebuah awareness, kesadaran. Kenapa kita begini? Makanya belajar takdir selama ini kan kita disuruh hafal kan, rukun Islam udah hafal, rukun iman udah hafal, bahkan sifat-sifat Allah 20 udah hafal. Mungkin yang lebih serius lagi udah hafal aqaid khamsin, 50 akidah. Sifat Allah yang wajib, sifat Allah yang mustahil, sifat Allah yang jaiz, sifat Nabi yang wajib, sifat Nabi yang mustahil, sifat Nabi yang jaiz. Kita udah hafal aqaid 50. Tapi tahu nggak apa maksudnya? Terus ngerti nggak aplikasinya dalam kehidupan kita apa? Kalau cuma hafalan itu bukan pertahanan, itu adalah sebuah bahan. Kalau kita nggak tahu cara ngeraciknya, bahan itu tetap mentah. Makanya hari ini kita akan bahas dari sekian banyak materi Islam, satu aja, yaitu tentang beriman kepada takdir. Apa relevansinya dalam kehidupan kita? Ternyata beriman kepada takdir itu obat hati. Ternyata beriman kepada takdir itu adalah self healing. Ternyata beriman kepada takdir itu adalah awareness yang paling tinggi. Kalau kita nggak belajar takdir, kita nggak punya awareness tentang diri kita. Tentang self awareness tuh nggak muncul. Kita nggak, apa saya itu apa ya? Kenapa ya? Hidup saya ini apa ya? Kenapa ya? Nggak tahu. Sehingga nggak punya self awareness. Kalau nggak punya self awareness, kita tuh mudah dipengaruhi.
Jadi belajar takdir itu yang Allah udah terapkan udah Allah rumuskan dalam rukun iman, emang penting sekali. Jadi belajar rukun iman itu yang penting, selain percaya kepada Allah dan seterusnya, itu semuanya penting. Salah satunya ya tadi kebutuhan anak muda adalah self healing, self awareness, self improvement, supaya akhirnya kita bisa tumbuh dengan pertumbuhan yang baik sebagaimana Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu salah satu contoh takdir loh. Kan ayah ibunya berharap punya anak laki-laki kan. Terus tiba-tiba pas lahir, karena dulu nggak bisa di USG ya, pas lahir perempuan. Aku melahirkan anak perempuan dan tidaklah sama laki-laki dengan perempuan, kan gitu ayatnya. Terus Maryam gimana tumbuhnya? Jadi anak laki-laki? Enggak, dia tumbuh sebagai perempuan. Fa'ambataha nabatan hasan, dan dia tumbuh dengan pertumbuhan yang sangat baik sebagai perempuan. Dan dia eksis sebagai perempuan. Yang tadinya diharapkan laki-laki yang kayak gitu, ternyata perempuan juga bisa. Tapi nggak merubah takdirnya sebagai perempuan. Nah itu namanya self awareness, self improvement, ketika dia bisa ngerti yang namanya takdir, fitrah. Kemudian bagaimana cara Sayyidah Maryam menerima takdir tiba-tiba hamil tapi nggak punya suami? Ini lebih berat loh. Kalau kita mungkin cuman belum ketemu suami ya. Kalau Maryam nggak punya suami tapi hamil, bukan hamil di luar nikah, bukan. Hamil nggak punya suami itu beda ya. Kalau hamil di luar nikah ada laki-lakinya, cuman belum nikah. Kalau ini hamil nggak punya suami, nggak punya laki-laki, tiba-tiba hamil aja gitu. Dan hidup di tengah masyarakat yang sangat toksik. Toksik banget tuh masyarakatnya. Masyarakat apa? Bani Israel. Kita mungkin toksiknya cuman segeng lah. Toksiknya mungkin cuman segrup WA. Toksiknya cuman di kantor. Ini toksiknya satu kota toksik. Coba bayangin. Semuanya senang ngebully. Bani Israel itu senang ngebully banget. Jangankan Sayyidah Maryam, para nabi aja dibully. Para nabi dibunuh, para nabi dimusuhi, para nabi disiksa. Sayyidina Yahya, Sayyidina Zakaria kan dibunuh. Berarti kan ini masyarakat benar-benar toksik banget nih. Energi negatifnya tuh udah total gitu. Bayangin Sayyidah Maryam ditakdirkan punya anak, nggak punya suami, hidup di tengah masyarakat toksik. Sampai Sayyidah Maryam pernah bilang, ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Aduhai seandainya aku mati aja. Sampai ngomong gitu coba. Seandainya aku mati aja dan aku tidak pernah dikenal oleh siapapun dan aku dilupakan. Kenapa Sayyidah Maryam ngomong kayak gini? Saking Sayyidah Maryam takut dibully. Kebayang nanti akan gimana dibully tuh. Ketahuan beliau hamil gak punya suami, apalagi setelah melahirkan gak ada suami, itu bakalan jadi trending topik, viral banget dan dibully di mana-mana. Sehingga Sayyidah Maryam mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza, seandainya aku mati aja sebelum kejadian ini, wa kuntu nasyam mansiya, aku dilupakan, aku gak ada yang kenal, aku gak diceritakan, gak dibahas. Bagaimana cara Sayyidah Maryam self healing, survive dengan kondisi yang sangat berat seperti ini? Itu juga kita alami. Bagaimana Sayyidina Yusuf bisa survive dengan ujian yang juga berat, ditakdirkan punya kakak-kakak yang dengki sama beliau. Terus beliau dilemparkan ke dalam sumur, ditakdirkan ketemu sama musafir, bukan ketemu sama ayahnya. Ayahnya nyari malamnya, nyari nggak ketemu. Dia ditemukan oleh siapa? Sama musafir. Musafir membawanya kemana? Membawanya ke Mesir dari Palestina. Di Mesir tinggal di sebuah rumah pejabat yang perempuannya memfitnah beliau, narik baju beliau sampai sobek, lalu beliau masuk penjara. Itu kan semuanya adalah ketentuan Allah kan? Gimana cara Nabi Yusuf bisa survive, bertahan, nggak putus asa, nggak terluka, nggak nyerah, sampai akhirnya beliau sukses menjadi orang yang eksis, baik eksis dari sisi
karir maupun eksis dari sisi pribadinya. Artinya sebagai anaknya Nabi Yakub, sebagai adiknya dari kakak-kakak beliau. Gimana cara beliau eksis? Semua itu pembahasan tentang takdir. Gimana Nabi Musa bisa menerima takdir beliau lahir di tahun nggak boleh lahir anak laki-laki? Kenapa kita nggak pernah mendengar cerita Nabi Harun dihanyutkan ke Sungai Nil? Kan Nabi Harun kakaknya Nabi Musa. Berarti kondisinya sama di Mesir. Karena Harun lahir di tahun boleh melahirkan anak laki-laki. Karena diselang-seling, 1 tahun boleh, 1 tahun nggak boleh. Tahun ganjil boleh lahir anak laki-laki, tahun genap nggak boleh lahir anak laki-laki. Harun lahir di tahun ganjil, aman, nggak ada cerita Harun dihanyutkan. Musa lahir di tahun genap, nggak boleh lahir anak laki-laki, sehingga dihanyutkan. Ini kan takdir. Kenapa sih nggak ditunda beberapa bulan lah biar lahirnya di tahun ganjil gitu, sehingga nggak ada adegan hanyut segala macam. Kenapa sih Allah mentakdirkannya harus hanyut? Kenapa nggak dibawa lari aja, dibawa hijrah aja ke negeri yang lain sama ibunya? Kenapa malah disuruh hanyutkan ke Sungai Nil? Udah dihanyutkan, kenapa takdirnya malah masuk ke selokan yang membawanya ke istana Firaun? Bukankah mau dihindari dari Firaun, kok malah ke sana, ke rumahnya Firaun? Kenapa nggak hanyutnya ke Sudan? Kan Mesir Sudan Sungai Nil tuh. Kenapa nggak hanyutnya ke negeri yang lain yang jauh? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan takdir. Tapi pada masa itu mereka tidak mempertanyakan takdir, teman-teman. Kok bisa? Kok bisa mereka beriman? Beriman itu lebih tinggi daripada sekedar percaya ya. Karena beriman itu bukan hanya menerima takdir, tapi percaya takdir itu yang terbaik udah. Ini tingkat yang keren sih. Kalau cuma percaya, oke lah, saya percaya takdir itu ketentuan Allah, oke. Nerima, lebih tinggi lagi daripada percaya. Saya nerima kok, udah gak ada pilihan. Itu tingkatan di atas percaya. Lebih tinggi lagi, beriman. Saya yakin takdir itu emang udah yang terbaik. Jadi 3 tingkatan tuh. Percaya takdir, menerima takdir, meyakini takdir. Dan dalam rukun iman, bukan percaya, bukan menerima, tapi yakin, beriman. Ini kalau mau dibedah teman-teman. Berarti ada di level kita menganggap takdir itu sebagai anugerah. Kita menganggap takdir itu sebagai kebaikan. Kita merasa beruntung karena takdir kita. Itulah tingkatan orang yang beriman yang paling tinggi. Beriman kepada takdir. Beruntung saya begini. Alhamdulillah saya begini. Alhamdulillah saya begitu. Alhamdulillah suami saya ini. Kalau orang yang percaya takdir, saya percaya suami saya itu adalah takdir saya, tapi ya udahlah. Ini percaya. Saya terima kok suami saya sebagai takdir karena gak ada pilihan. Ini menerima. Tapi suami saya itu emang yang terbaik dalam hidup saya. Itu beriman. Beda ya. Begitu juga laki-laki. Gimana ya? Emang udah takdir Allah istri saya itu. Itu namanya percaya. Tapi masih ngegerutu gitu. Masih masih komplain ya. Masih komplain. Ya gimana lagi ya? Ya emang udah takdir Allah. Saya percaya kok itu memang udah ketentuan dari Allah, gimana lagi? Dia masih komplain. Tingkatan di atasnya. Ya udahlah, terima aja. Memang udah gitu takdir saya. Ya apa yang ada ya saya terima. Itu di atasnya lagi, udah nggak komplain tapi udah nerima. Cuman belum meyakini. Di atasnya lagi, istri saya itu emang yang terbaik yang Allah pilihkan untuk saya. Itu namanya beriman kepada takdir. Pekerjaan juga gitu, ngambil jurusan juga gitu. Fitrah kita sebagai laki-laki atau perempuan juga gitu. Tinggi dan rendah juga kayak gitu. Hitam dan putih juga kayak gitu. Mancung dan pesek juga kayak gitu. Semuanya ada tingkatan percaya, ada tingkatan menerima, ada tingkatan beriman. Orang yang percaya, saya percaya kok kalau hidung saya tuh emang Allah yang cipta, emang kayak gini hasilnya. Saya percaya ini ciptaan Allah, bukan hasil ibu saya ini salah makan apa, bukan. Emang ciptaan Allah, hidung saya kayak gini misalnya. Tinggi saya sekian, warna kulit saya kayak gini. Ya udah saya percaya. Tapi bisa nggak ya dirubah? Orang yang percaya masih bisa menolak, masih bisa pengen merubah fitrah. Bisa nggak dirubah? By the way, skincare bukan merubah ciptaan Allah. Setuju Ibu? Skincare adalah merawat ciptaan
Allah, bukan merubah. Yang merubah ciptaan Allah itu adalah bukan filter. Yang merubah ciptaan Allah filter. Lebih parahnya lagi, avatar. Udah pakai filter gak puas, diganti jangan avatar, jadinya anime. Apalagi yang merubah ciptaan Allah, alis dikeruk, yang tadinya horizontal bagus tiba-tiba jadi setengah vertikal diagonal gitu. Kayak Dragon Ball ya. Jadi maksudnya orang yang percaya belum tentu nerima. Bisa jadi dia percaya ini takdir Allah, tapi dia protes. Kenapa ya Allah? Kok warna saya kayak gini? Saya pengen kayak bule-bule tuh. Bule-bule pengen kayak kita kan, aneh ya? Kenapa bule-bule pada berjemur? Biar hitam. Kenapa kita pakai sunblock tebal-tebal? Kalau ada 100 SPF kita pakai 100 SPF. Kenapa? Biar nggak hitam ya. Itulah manusia. Dia percaya itu ciptaan Tuhan, cuman dia nggak nerima. Ada yang udah tingkatannya ya udahlah, hidung saya memang udah kayak gini, kulit saya memang udah kayak gini, saya terima lah gitu ya. Tapi nggak meyakini itu yang terbaik. Itu namanya nerima. Kalau beriman, alhamdulillah ya Allah saya hitam. Dan hitam itu manis, nggak ada putih manis kan? Hitam manis ya. Saya suka lagu-lagu timur sih. Hitam-hitam manis banyak ya lagu-lagu timur yang kita suka dengar gitu di mobil. Itu kan hitam manis kan? Hitam manis itu, hitam itu campurnya manis. Putih. Ya manis juga. Ini namanya nerima. Ya udahlah kulit saya hitam, saya terima aja lah. Udahlah saya nggak mau protes. Tapi orang yang beriman, alhamdulillah kulit saya hitam. Alhamdulillah rambut saya keriting. Alhamdulillah ayah saya ini. Alhamdulillah ibu saya ini. Alhamdulillah pasangan saya ini. Alhamdulillah anak saya ini. Alhamdulillah pekerjaan saya ini. Alhamdulillah. Dia alhamdulillah terus. Itu namanya beriman kepada takdir. Bukan cuman percaya, bukan cuman nerima, tapi yakin itulah yang terbaik. Itulah yang disebut dengan beriman kepada takdir, teman-teman. Kalau udah sampai ke level itu, makanya kata Nabi, hilanglah hammun wal hazan. Hilanglah rasa khawatir, hilang juga rasa kecewa. Kalau udah sampai di level beriman. Tapi kalau masih percaya atau nerima, belum tentu hilang. Ustadz, saya percaya kok ke takdir, tapi kenapa saya masih gelisah? Karena masih percaya, belum beriman. Ustadz, saya nerima kok ketentuannya hidup saya kayak gini, kenapa masih sedih, kecewa? Karena baru nerima, belum beriman. Ayatnya, hadisnya, beriman. Kata Nabi, al-imanu bil qada'i wal qadar, beriman kepada qada dan qadar, bukan percaya, bukan nerima, tapi beriman, meyakini inilah yang terbaik. Meyakini inilah yang terbaik. Terus kenapa kok judulnya merubah takdir? Nanti kita bahas. Karena merubah takdir kesannya kayak nggak nerima ya. Pengen dirubah aja, boleh nggak Ustadz? Saya kembali masuk ke mesin waktu, kembali ke masa lalu, nggak jadi nikah sama orang ini. Misalnya, boleh nggak saya cari yang lain aja, saya nyesel nikah sama dia. Ini kan berarti dia percaya tapi nggak nerima. Sehingga dia pengen merubah. Apakah itu maksud dari judul merubah takdir? Nah, nanti kita bahas. Makanya satu-satu ya, bahas takdir ini angle-nya beda sama yang teman-teman biasa dengar kan. Biasanya kan dengar takdir itu ya udah. Kalau nggak masuknya kadang kalau pembahasan versi orang liberal ya, karena masuknya kalau nggak ke Jabariyah ya Qadariyah. Bahaya banget tuh. Kalau nggak Qadariyah, Jabariyah. Qadariyah itu apa? Hidup kita itu kita yang tentukan. Kita punya pilihan, kita punya kehendak, kita yang menentukan baik buruknya. Semuanya itu believe in yourself. Agak materialistis dan liberal. Nggak percaya kepada ketentuan Allah. Kita tuh harus mengandalkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa ngandalin orang lain. Kita nggak bisa berharap ke siapa-siapa. Kita lah yang menentukan masa depan. Kita yang berusaha menjada wajada. Ini jadinya ke arah apa? Qadariyah. Sehingga nggak ada peran Tuhan di situ. Kalau nggak ada peran Tuhan, ya udah nggak usah berdoa. Nanti muncul pertanyaan yang agak nakalnya apa? Ngapain sih rajin-rajin sholat? Emang kalau udah rajin sholat hidup kamu berubah? Gitu. Itu Qadariyah banget tuh.
Warnanya warna qadariyah. Emang kalau kamu udah rajin ngaji, hidup kamu bakal bahagia? Bukankah hidup itu tergantung kita? Itu tuh qadariyah banget. Cuman istilahnya bukan qadariyah sekarang. Istilahnya apa? Believe in yourself. Sebetulnya ini adalah awareness dengan warna qadariyah. Aliran sesat yang ada di zaman dahulu. Dulu aliran sesat akidah tuh banyak. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Yang belajar sejarah akidah tahulah. Banyak banget, lebih daripada 100 aliran. Yang kemudian diluruskan lagi sama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang inisiatornya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari sama Abu Mansur Al-Maturidi. Kita mengenalnya dengan istilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah Asy'ariyah. Itu meluruskan akidah setelah menyimpang. Beda sama sahabat, sama. Kenapa nggak balikin aja ke sahabat? Sama, balik ke sahabat dan Nabi. Cuman karena penggagasnya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari dikenal dengan istilah nama akidah Asy'ariyah. Sebetulnya akidah Asy'ariyah itu akidah Nabi dan para sahabat, salafus sholih. Jadi jangan dibikin seolah-olah aswaja dengan Nabi dan sahabat itu kayak berbeda gitu ya. Sehingga kita kembali aja kepada Nabi dan sahabat. Asy'ari mah belum tentu benar. Asy'ari itu memurnikan akidah setelah menyimpang. Di tahun kedua Hijriah, di abad kedua Hijriah terjadi penyimpangan akidah. Tadi ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada banyak varian, Mu'tazilah juga. Sehingga karena menyimpangnya luar biasa, datanglah Abu Hasan Al-Asy'ari untuk meluruskan kembali, mengembalikan, mentajdid, memperbaharui seperti akidahnya Nabi dan sahabat. Maka sejak saat itu dikenal dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah Asy'ariyah. Jadi bukan aliran baru, itu bukan. Itu fitnah. Kalau mengatakan Asy'ariyah itu adalah aliran baru, itu fitnah. Balik lagi ke cerita takdir. Kalau versi Qadariyah, hari ini anak-anak muda yang alirannya udah mulai Qadariyahan itu sering bilang kayak tadi tuh, ngapain sih rajin-rajin sholat? Ngapain sih rajin-rajin ngaji? Ngapain sih rajin-rajin ke masjid? Emang kalau kamu sering ke masjid, hidup kamu bakal berubah? Yang penting kan kerja keras, yang penting berjuang, yang penting belajar yang sungguh-sungguh. Believe in yourself, itu Qadariyah banget tuh pemikirannya. Hati-hati dengan pemikiran gini. Walaupun tidak ada label aliran Qadariyah, udah nggak ada. Itu kan aliran sejarah. Sekarang udah nggak ada namanya, tapi pemikirannya sama. Kalau Jabariyah, kebalikannya Qadariyah. Udahlah. Hidup nggak usah ribet. Semuanya udah ditakdirkan di sono. Kita nggak punya peran apa-apa. Kita nggak punya pilihan. Kita nggak punya kehendak. Kita mah gimana takdirnya aja. Kalau takdirnya masuk neraka, ya udah masuk neraka. Walaupun kamu rajin sholat. Kalau takdirnya masuk surga, ya masuk surga. Walaupun kamu mabuk-mabukan. Jadi kamu mabuk-mabuk aja. Nanti kalau emang takdirnya masuk surga, masuk kok ke surga. Kalimat yang paling sering kita dengar apa kalimatnya? Kalimatnya, kita nggak masuk surga dengan amal kita. Hati-hati ini, walaupun ini hadis ya. Hadisnya tapi maksudnya nggak kayak gitu. Yang salah bukan hadisnya, terjemahnya atau penjelasannya, syarahnya. Kita nggak masuk surga karena amal kita, karena sholat kita. Kita masuk surga karena Allah. Terus ngapain capek-capek sholat? Bukan itu kok yang bikin kita masuk surga. Kesana arahnya dari orang-orang yang Jabariyah. Arahnya orang Jabariyah itu adalah jangan sholat. Kenapa? Karena bukan dengan sholat kita masuk surga, tapi dengan takdir Allah. Kalau alirannya Qadariyah, jangan sholat juga. Kenapa? Karena sholat gak akan memperbaiki hidup kita, tapi usaha kita. Tetap ujung-ujungnya dari dua aliran ini, jangan sholat. Jangan berdoa, jangan taat-taat banget lah. Yang satu, kenapa gak taat? Karena itu gak akan ngerubah hidup lo. Yang kedua, karena semuanya udah ditentukan, ngapain capek-capek? Bukan itu yang buat kita akan masuk surga. Sama, ini ekstrim kanan, ekstrim kiri nih. Yang satu kesannya kayak percaya banget sama takdir, yang satu lagi menentang banget takdir. Tapi ekstrim kanan, ekstrim kiri. Muncullah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wasatiyah, pertengahan. Apa pertengahannya? Ini kata-kata yang tepat tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab takdir. Kita merencanakan, Allah yang menentukan. Kita merencanakan, Allah yang
menentukan. Artinya kita punya peran dalam merencanakan, baik rencana bumi maupun rencana langit, baik ikhtiar bumi maupun ikhtiar langit. Itu peran kita. Ikhtiar bumi apa? Kalau dalam karir bekerja sungguh-sungguh. Ikhtiar langitnya berdoa yang sungguh. Berdoa yang sungguh, beribadah yang sungguh, bersedekah yang sungguh. Itu ikhtiar langit. Ikhtiar buminya bekerja yang sungguh, berusaha yang sungguh, itu ikhtiar bumi. Kita yang mengikhtiarkan, Allah yang menentukan hasilnya. Itulah versi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi nggak murni mengandalkan ikhtiar kita, nggak murni juga kayak berlepas tangan kepada takdir. Dia di tengah. Yang menentukan semuanya Allah, bukan kita. Tapi tugas kita ya ikhtiar. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan ikhtiar kita. Kenapa? Allah Maha Adil. Allah Maha Syakur. Arti syakur, menghargai. Maha loh, maha banget. Maha banget lagi. Apa arti maha? Ya banget. Jadi kalau Maha Syakur berarti menghargai banget. Ada nggak orang yang menghargai banget? Gimana kalau dia menghargai banget? Satu kebaikan kita disebut-sebut terus. Makasih ya, kemarin udah nolongin saya, ngasih saya uang parkir 2.000. Saya waktu ke minimarket nggak ada uang parkir, kamu bantuin, akhirnya saya bisa pulang. 2.000 diingat. Minggu depan, makasih ya, minggu lalu kamu udah bantu saya, kasih saya uang parkir 2.000, ditraktirin. Bulan depan, makasih ya, kamu udah bantuin saya, 2.000 ditraktirin. Tahun depan, makasih ya, dulu kamu udah pernah berbuat baik sama saya, bantuin saya di parkiran. 5 tahun lagi masih disebut, 10 tahun lagi masih disebut. Itu orang berarti sangat bisa menghargai kebaikan orang lain. Dan orang Jepang tuh kayak gitu loh. Yang saya kenal ya, karena saya beberapa kali ke sana dan punya teman juga di sana, baik muslim maupun non muslim. Saya punya teman di Jepang yang non muslim. Saya punya teman di Korea opah-opah yang non muslim, dan dia adalah pemain sinetron The Sassy Girl. Jadi gini-gini saya punya teman artis di Korea. Teman ya, bukan follower atau bukan following. Memang teman. Dekat, namanya Opa Chan. Dia non muslim tapi alhamdulillah Masya Allah. Ada Habib Hasan Al-Idrus. Assalamualaikum. Sehat Habib, silakan. Sehat. Habib di tengah. Astagfirullahaladzim. Enggak. Natabarrok bikum insyaallah, natasyarraf bikum. Ya, kita lanjutkan mendengar nasihat dari Habib. Astaghfirukum. Sampai di mana tadi? Opa-opa Korea. Jadi teman saya yang opa Korea itu, yang kemarin saya pas ke sana, dia baru pertama dia tahu Islam tuh pas ketemu. Karena sebelumnya dia kayak nggak respect gitu sama Islam, soalnya dia dianggap tuh kayak kaku atau apa. Pas ketemu saya karena dianggap kayak ini Islam kok main ya, kok entertain, jadi akrab. Nah maksudnya mereka tuh orang yang sangat menghargai kebaikan orang lain. Udah 5 tahun masih diingat. Saya pernah kemarin pas lagi main snowboard ya di Jepang ya, ngisi taklim di salju kan. Terus ada salah satu orang Jepang asli dengerin taklim saya, habis kita main snowboard dia denger taklim. Qadarullah, alhamdulillah, setelah itu dia tertarik sama Islam, belajar masuk Islam. Dia converting to Islam. Sekarang dia udah jadi imam masjid di Tokyo. Jadi sensei, jadi guru agama Islam di Tokyo. Kemarin pas saya datang lagi, dia ketemu saya 2018. Kemarin 2023 saya ke sana lagi. Dia nyamperin, pas tahu poster saya ada kajian di Jepang, dia nyamperin. Saya udah lupa kan. Dia bilang, "Ustadz ingat nggak dulu waktu di gunung mana gitu, saya juga lupa nama gunungnya. Saya dengar taklim Ustadz. Saya berkesan. Sekarang saya belajar Islam terus, saya udah jadi muslim. Sekarang saya jadi sensei, jadi guru Islam di Masjid Tokyo. Itu karena asbab Ustadz gini. Dia ingat kebaikan itu. Saya juga udah lupa. Itu yang namanya mindfulness of others. Ingat banget dengan orang lain. Allah lebih dari itu karena Allah asy-syakur.
Jadi kalau manusia aja ada yang ingat kebaikan kita bertahun-tahun, Allah udah pasti lebih. Sehingga nggak mungkin takdir Allah itu dalam rangka menzolimi kita. Takdir Allah dalam rangka menyia-nyiakan amal kita. Anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin wa unsa. Aku tuh nggak pernah nyanyain amal kalian, baik laki-laki maupun perempuan, kata Allah. Semuanya ada balasannya, walaupun mithqala dzarrah, walaupun sekecil butiran padi. Allah menghargai itu. Makanya dalam bahasa kita tadi, kita merencanakan, Allah yang menentukan. Tetapi Allah pasti menentukan yang terbaik buat kita. Itu yang dimaksud dengan beriman kepada takdir. Jadi beda sekali antara percaya takdir dengan beriman takdir. Apa bedanya? Percaya takdir cuman tahu, ya ini saya diciptakan sebagai laki-laki, itu Allah yang ciptakan, percaya saya. Tapi belum tentu menerima. Tapi kenapa ya kok laki-laki, kan saya pengen jadi perempuan. Kalau mau kayak gitu, saya tuh lebih bisa mempertanyakan, suara saya ini udah cocok nih. Saya paling sebel kalau nelpon operator tuh. Halo, halo, ada yang bisa dibantu bu? Bu, saya berewokan, saya bilang. Kalau mau mempertanyakan, artinya percaya takdir itu cuman percaya bahwa itu adalah ketentuan Allah, tapi belum tentu nerima. Di atas percaya, nerima, ya udah deh saya terima aja, suami saya kayak gitu, emang udah takdir dari Allah. Istri saya kayak gitu, emang takdir dari Allah. Saya jomblo, emang takdir dari Allah. Saya masuk fakultas ini salah jurusan, emang takdir Allah. Saya terima aja lah, udah saya jalanin aja. Itu baru nerima. Tingkatan di atas percaya. Yang paling keren itu beriman. Inilah yang terbaik. Kita percaya, yakin bahwa inilah yang terbaik. Oh, suami ini, inilah yang terbaik untuk saya. Istri yang ini, inilah yang terbaik untuk saya. Harta segini, inilah yang terbaik untuk saya. Karirnya begini, inilah yang terbaik. Itu baru disebut dengan beriman kepada takdir. Lebih tinggi dari percaya, lebih tinggi dari nerima. Meyakini itu yang terbaik. Baru muncul hadis al-imanu bil qada wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Beriman, meyakini takdir itu yang terbaik akan menghilangkan rasa khawatir tentang masa depan dan juga rasa menyesal atau sedih tentang masa lalu. Itu healing buat anak muda. Itu self healing. Itu self awareness. Barulah dengan itu kalian bisa self improvement, mengembangkan diri kalian. Gak bisa kalian self improvement dengan memprotes takdir. Gak bisa kalian self improvement masih dengan mempertanyakan kenapa harus begini. Gak bisa. Saya pulang dari Mesir, beres kuliah di Mesir, saya pulang ke rumah ke kampung istri saya di Jawa Timur. Di Jawa Timur 6 bulan baru istri saya diundang untuk ngajar bahasa Arab di Bandung, karena istri saya juga di Mesir, dia ngajar di Bandung. Pas saya sampai di Bandung awal-awal, kita tinggal tuh di rumah tempat pembuangan sampah. Karena kita nggak sanggup ngontrak rumah ya, jadi kita tinggal di sebelah pembuangan sampah. Kak Buni tahu banget lokasinya, itu masih kumuh sampai sekarang. Kalau saya mempertanyakan takdir, saya waktu itu mungkin akan bertanya, kenapa kayak gini? Kenapa saya saking miskinnya pernah makan sampah loh. Nasi yang dibuang orang, karena saya lapar banget 3 hari nggak makan, saya cari nasi bekas buangan orang yang masih layak dimakan, saya makan. Kenapa harus kayak gitu? Kalau mau mempertanyakan takdir, nggak nerima. Walaupun saya percaya itu dari Allah, tapi pertanyaannya kenapa? Kan itu berarti belum nerima ya, baru percaya ya. Tapi karena saya beriman, nggak mungkin sia-sia, nggak mungkin ini buruk, pasti ada kebaikan di dalamnya. La'allahu khair, bahasa kita semoga ada hikmahnya, kan gitu ya. Saya percaya banget itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Kok bisa gitu? Karena Allah lebih tahu sedangkan kalian enggak tahu. Jadi jangan sok tahu. Kalimat terakhir bukan ayat ya, itu tafsir. Jangan dibilang mana ayatnya, jangan sok tahu, nggak ada ayatnya.
Kalimat terakhirnya cuma sampai Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Kesimpulannya jangan sok tahu. Udah ikut aja, tapi ikhtiar. Jangan qadariyah yang mengandalkan ikhtiar tapi nggak percaya Allah. Jangan jabariyah yang pasrah-pasrah aja nggak mau ikhtiar. Jadilah ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Kita ikhtiar, Allah yang menentukan. Kita percaya ketentuan Allah itu yang terbaik. Dan Allah menghargai ikhtiar kita. Jadi teman-teman, pas waktu itu saya percaya ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Apa kebaikannya? Hari ini saya ngerti. Kalau saya waktu itu punya kerjaan ngajar di kampus atau ngajar di madrasah seperti istri saya, mungkin saya nggak akan pernah bikin dakwah tren anak muda, yaitu tren hijrah, nggak akan pernah. Karena saya udah fokus aja ngajar di akademis. Dunia akademis, jadi nggak masuk ke dunia out of the box-nya anak muda gitu. Karena saya nggak ngajar di kampus, nggak di dunia akademik, saya harus muter otak nih, bikin apa nih? Saya mencoba untuk nerjemahin buku, ternyata nggak ada yang mau nyetak. Saya nulis buku, nggak ada yang mau nerbitin. Akhirnya karena nggak ada yang mau nerbitin buku saya terbitin sendiri. Jadilah saya pengusaha penerbitan dan percetakan. Udah alhamdulillah stabil, settle dengan usaha percetakan. Naik lagi saya bikin usaha jual beli pulsa. Waktu itu belum kayak sekarang ya, ada di mana-mana, dulu masih susah. Saya punya 60 cabang jual beli pulsa di Bandung dalam hitungan bulan. Dari situ naik lagi jual beli mobil second karena saya hobi mobil, beli jual beli mau jual. Udah gitu naik lagi ke properti, main di properti. Dari mana? Dari awalnya karena nggak keterima ngajar di kampus, nggak keterima ngajar di madrasah. Soalnya pemikirannya agak beda orang ini satu. Jadi nggak kayak apa ya, nggak bisa, mungkin nggak bisa ikut yang mainstream, senangnya yang anti mainstream dan out of the box. Akhirnya karena alhamdulillah saya jadi programmer dakwah, nggak jadi ngajar aja, saya banyak bikin program. Saya bikin sekolah di Tuban, Jawa Timur. Sekarang jadi sekolah terbesar di Tuban, milik Bupati Tuban. Dulu belum jadi bupati, namanya Bina Anak Soleh. 6 bulan saya di sana, saya bikin sekolah. Sampai jadi wakil kepala sekolah, saya hijrah ke Bandung, bikin lagi program di Salman ITB, namanya Rumah Quran. Jadi program Rumah Quran. Sekarang saya bikin dakwah tren. Jadi bukan bikin pesantren, tapi menyebarkan pesan lewat tren. Makanya pelesetannya pesan_tren. Pesannya apa? Hijrah. Tapi hijrah ini jangan jadi ceramah, harus jadi tren lifestyle-nya anak muda. Bikinlah tren hijrah 2015. Sampai sekarang masif tren hijrah di seluruh Indonesia. Dan nggak boleh kita bikin cabang. Jadi pemuda hijrah nggak ada cabang, cuman ada satu di Bandung. Kenapa? Karena yang besar itu gagasan, bukan yayasan. Yayasannya kecil, dia sebagai vehicle, sebagai operator, tapi gagasannya yang dibesarkan. Milik semuanya, masing-masing punya nama sendiri-sendiri. Muncullah Hijrah Fest, muncullah komunitas hijrah di seluruh Indonesia, dan dia berkembang improvement sendiri-sendiri. Tren hijrah itu namanya dakwah tren. Setelah dakwah tren 8 tahun, sekarang kita bikin pesan_tren, kawasan anak muda. Yang pertama ada di situ apa? Sekolah Rimba Indonesia, SD gratis. Kenapa Ustaz bikin SD gratis? Karena anak saya masuk SD. Kok bikin sekolah sendiri Ustaz? Soalnya di sekolah yang lain, anak saya disuruh potong rambut. Saya pengen anak saya gondrong. Soalnya kalau gondrong itu keren. Dan Nabi juga kan rambutnya sepundak. Dan nggak jorok, nggak keurus, tetap rapi, tetap berminyak, tetap indah, tetap good looking ya. Makanya saya pengen Yahya itu rambutnya gondrong, agak ikal, ala-ala pantai banget lah. Pas masuk ke TK sama gurunya disuruh potong rambut, saya bilang ya udah bikin sekolah. Bikinlah sekolah Rimba Indonesia, tagline-nya di sini boleh panjang rambut. Emang kalau orang yang gondrong tuh gak rapi, ya tergantung dia ngerawat rambut ya. Ada yang pendek tapi nggak bersih misalnya, tapi yang panjang bersih bisa aja. Akhirnya bikin sekolah Rimba. Tahun ini karena anak saya ada yang masuk SMA, bikin lagi sekolah SMA gratis namanya 20 Mind Sociopreneur School. Kurikulumnya dari mana? Kita kombinasi. Satu dari PBB, SDGs. Jadi Sustainability Development Goals
Jadi ada kayak goals tentang masalah sustainability lifestyle, kita masukin dalam kurikulum. Terus ada global change maker, terus ada namanya Asoka, juga tentang change maker. Terus pastinya dari Islam, karena kita menguasai di bidang itu. Jadilah sekolah 20 Mind dengan tagline Success Before 20. Kenapa sukses harus tunggu 30 tahun dulu? Sebelum 20 tahun dia bisa jadi CEO kok. Dia bisa punya business owner. Dan kita punya banyak cerita tentang itu. Dan kita punya komunitas atau ekosistem yang bisa kayak gitu bikin. Itu adalah hikmah. Itu adalah takdir terbaik dari saya nggak keterima ngajar di kampus, nggak keterima ngajar di madrasah. Yang keterima berarti itulah takdir terbaik dia. Saya nggak keterima, itulah takdir terbaik saya. Begitu orang yang beriman kepada takdir, bukan cuma percaya, bukan cuma nerima, tapi beriman, meyakini takdir itulah yang terbaik untuk dia. Bisa jadi karena kita dikasih ujian di dalam rumah. Saya punya teman ya, dia diuji dengan anak yang istimewa. Gimana istimewanya? Autis. Karena anaknya ini istimewa, bapaknya juga diberikan rezeki yang istimewa. Ada keluarga yang anaknya harus cuci darah, bapaknya rezekinya lancar banget. Tapi ketika anaknya udah wafat, rezekinya seret. Jadi kesulitan biasanya datang membawa kemudahan. Makanya kalau ngelihat takdir sulit, jangan yang dilihat angle-nya sulit doang. Coba di switch, lihat angle yang lain. Apa kemudahan yang dia bawa? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada berarti ayatnya salah, dan nggak mungkin ayatnya salah. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Satu paket. Jadi kalau kita diuji dengan suami, mungkin kita diberkahi dengan anak. Diuji dengan anak, diberkahi dengan keluarga. Atau diuji dengan keluarga, diberkahi dengan teman. Diuji dengan teman, diberkahi dengan sahabat yang lain, dan seterusnya. Gak pernah sendiri, pasti berdua dengan kemudahan. Itu satu paket. Makanya beriman kepada qadha dan qadar, syarrihi wa khairihi. Yang buruk menurut kita ataupun yang baik. Karena dua-duanya, kalau yang baik ya berarti baik. Kalau yang buruk minimal membawa kebaikan. Makanya saya sering bilang quote-nya gini. Kalau pasangan kita bukanlah kebaikan dalam hidup kita, menurut kita nggak ada kebaikannya, maka sesungguhnya kebaikan hidup kita datang lewat dia. Yakinlah itu. Kalau pasangan kita, pekerjaan kita, nasib kita, keadaan kita bukanlah kebaikan menurut kita dalam hidup, maka yakinilah kebaikan datang melalui itu. Mungkin suami kita bukan kebaikan, Ustadz. Udah saya pikir-pikir tentang suami saya, nggak ada kebaikannya. Kayaknya nggak mungkin sih. Tapi kalaupun ya kayak gitu, walaupun nggak mungkin ya, kecuali suami kita Firaun kali ya. Kalau suami kita Firaun, oke, nggak ada kebaikannya. Siapa yang kayak gitu? Ya Asia, istri Firaun. Ada nggak kebaikan Firaun? Ada, Ustadz. Apa? Dia nggak poligami. Itu bukan kebaikan. Misalnya Firaun, sebutlah Firaun sebagai ujian bagi Asia. Kan gak ada kebaikan Firaun kan? Gak mungkin ada orang yang bilang, menurut saya Firaun itu baik juga sih. Sebetulnya Firaun itu kasihan ya. Ada yang kasihan sama Firaun? Ada yang ngefans sama Firaun? Dek, namanya siapa? Firaun, Om. Loh, kok namanya Firaun? Soalnya ayah aku ngefans banget sama Firaun. Gak ada ya? Mau orang Islam, mau orang Nasrani, mau orang Yahudi, gak ada yang ngefans sama yang namanya Firaun. Lintas agama loh, itu musuh bersama itu. Saking nggak ada kebaikannya Firaun. Kalau ada satu saja kebaikan Firaun, Allah udah kasih dia hidayah. Karena Allah nggak akan menyia-nyiakannya ya. Karena nggak ada sama sekali kebaikan Firaun, makanya nggak dikasih hidayah. Makanya dia dibinasakan. Nah, kok Asia dikasih suami yang nggak ada kebaikan sedikit pun? Kalau Asia boleh bilang memang nggak ada kebaikan pada suami saya. Kalau kita nggak bisa sih. Memang suami kita Firaun. Suami saya, emang suami ibu siapa? Ustadz. Firaun? Bukan, Firman. Ya tetap ada kebaikan. Kalaupun menurut kita nggak ada kebaikan, kayak Firaun misalnya, maka sesungguhnya kebaikan datang melalui Firaun. Apa kebaikannya Asia melalui Firaun? Dengan ujian Firaun, Asia bersabar, maka Allah berikan kebaikan yang sangat besar kepada Asia. Apa? Satu, Allah jadikan Asia itu satu dari 4 perempuan sempurna di muka bumi. Cuma ada 4. Asia, Sayyidah Maryam, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah. Kok nggak ada Aisyah? Aisyah itu perempuan istimewa. Beda kata
beda kategori. Kalau yang ini istimewa, yang ini sempurna. Beda-beda, semuanya juga baik, semuanya juga keren. Cuman beda istilah. Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asiyah perempuan sempurna. Allah sempurnakan dia justru karena kekurangan lewat suaminya. Satu. Kedua, apalagi kebaikan Asiyah yang sangat besar justru datang bersama kesulitan Firaun. Allah jaminkan Asiyah masuk surga. Bahkan Asiyah sudah bisa melihat surganya dibuka hijab ketika Asiyah masih di bumi. Masih di bumi bisa ngelihat surga, sehingga wafatnya walaupun tersiksa dalam keadaan tersenyum. Kenapa kok malah tersiksa tapi tersenyum? Karena melihat surganya, mencium aroma surga, merasakan indahnya angin surga, melihat pemandangan surga yang akan ditempati, sehingga rasa siksaannya Asiyah itu nggak kerasa, ketutup sama indahnya nikmatnya surga. Itu namanya fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu poin kedua tentang takdir. Poin pertama, pentingnya belajar takdir ternyata untuk healing. Poin kedua, gimana cara kita ngelihat takdir? Lihatlah takdir dengan iman, dengan husnuzzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Nggak boleh kita ngelihat takdir seperti kacamata qadariyah, bahwa semuanya kita yang tentukan, atau kacamata Jabariyah bahwa semuanya udah diatur, kita mah nggak ada peran apa-apa, jadi nggak usah ngapa-ngapain. Tapi kita melihat takdir dengan iman dan husnuzon, yakin bahwa ini yang terbaik. Mau yang kita anggap buruk, apalagi yang kita anggap baik, itulah yang terbaik. Kalau yang kita anggap baik, ini udah paling terbaik, nggak ada yang lebih baik lagi dari ini untuk kita. Kalau yang kita anggap buruk, bersama dia ada kebaikan. Atau di dalamnya ada kebaikan, kita aja yang menganggapnya buruk. Pakai surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an huwa khairul lakum. Pakai surat An-Nisa, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pakai surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini poin kedua cara kita memandang takdir. Baru poin yang ketiga, apakah takdir bisa berubah? Coba teman-teman sekalian buka firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Ada berita gembira buat kita di dalam ayat ini. Surat Ar-Ra'd ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Apa artinya? Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya lah ada ummul kitab. Pertanyaannya, apa maksud dari ayat ini menghapus dan menetapkan? Sekurang-kurangnya ada 3 tafsiran dari para ulama tafsir, tetapi kita memilih tafsiran yang ketiga karena itu jumhur, mayoritas pendapat ulama. Pendapat yang pertama yang dihapus itu adalah syariat. Syariat terdahulu dihapus dengan datangnya Rasul yang berikutnya. Syariat Islam menghapus syariat Nasrani dan Yahudi karena dia menyempurnakan. Di dalam Islam sendiri ada ayat nasikh mansukh, ada hukum syariat yang dihapus dan yang menghapus. Contohnya tentang waris. Dulu di zaman Madinah sebelum Fathu Makkah, itu tuh hukum waris tuh beda dengan sekarang. Hukum warisnya gimana? Dulu saudara angkat itu menjadi ahli waris, boleh mendapatkan warisan dari saudara angkatnya yang meninggal. Kalau orang Ansor meninggal, saudara angkatnya dari Muhajirin itu mendapatkan hak warisan sama seperti anak. Makanya dulu ada mu'akhad bainal Muhajirin wal Ansor, ada persaudaraan antara Muhajirin dengan Ansor. Saudara angkat itu bisa mendapatkan warisan dari
keluarga angkatnya. Sebelum Fathu Makkah, karena Muhajirin masih miskin, masih susah. Setelah Fathu Makkah, hukum itu dirubah karena nggak ada kebutuhan lagi. Maka setelah Fathu Makkah, saudara angkat tidak lagi boleh menerima warisan dari keluarga saudara angkatnya. Dia boleh menerima hibah dan seterusnya. Tapi kalau warisan nggak bisa, hanya anak biologisnya, dan itu sesuai dengan pernikahan. Kalau biologis tapi tidak pernikahan juga nggak dapat. Nah ini artinya menghapus. Ini tafsiran pertama ya. Banyak contoh-contoh yang lain. Yang kedua, yang menghapus di sini apa? Dosa. Dengan taubat Allah menghapus dosa. Jika Allah berkehendak Allah mengampuni, jika Allah berkehendak Allah mengazab. Itu yang pendapat kedua. Jadi kalau kita bertobat dosa kita dihapuskan. Kalau kita zikir dosa kita dihapuskan. Kalau kita sholat dosa kita dihapuskan. Orang yang sholat 5 waktu sehari itu kayak orang yang mandi di sungai sehingga nggak ada lagi kotoran di tubuhnya, dihapuskan. Itu tafsiran yang kedua. Tapi tafsiran yang paling banyak ulama tafsir yang dihapus di sini adalah takdir. Pertanyaannya takdir yang gimana yang dihapus? Kok ada kata-kata umul kitab? Bukankah ada hadis rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf? Pena sudah diangkat sementara kertas sudah kering. Terus juga ada hadis Nabi Bukhari Muslim bahwa manusia dalam kandungan ibunya setelah 40 hari dibentuk menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian dibentuk rupa, lalu ditiupkan ruh, lalu datanglah malaikat untuk mencatat ajalnya, rezekinya, bahagianya, sengsaranya, kan udah dicatat semua. Terus yang dihapus yang mana? Jadi teman-teman, yang dihapus itu adalah kata para ulama tafsir keadaannya, bukan kejadiannya. Contoh, kita matinya kapan? Itu udah takdir tercatat di Lauhul Mahfuz. Nama lain dari Lauhul Mahfuz itu adalah Ummul Kitab. Sebelum kita diciptakan itu udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ketika kita diciptakan ditulis ulang lagi oleh malaikat. Jadi 2 kali kita dicatat. Dicatat yang pertama di Lauhul Mahfuz, namanya Ummul Kitab, wa indahu Ummul Kitab, di sisi Allah, nggak ada yang tahu, malaikat juga nggak tahu. Kemudian Allah suruh malaikat untuk menulis ulang ketika di dalam rahim ibu, baru malaikat tahu. Udah dicatat tuh, kapan ajal kita, mati kita kapan, di mana. Tapi keadaannya Allah yamhu wa yuthbit. Allah berkehendak untuk menghapus dan menetapkan, tapi semuanya ada dalam ilmu Allah, disebut dengan qada. Qada itu artinya ilmu, pengetahuan Allah. Bukankah Allah punya sifat ilmun, kudrat, iradat ya? Sedangkan takdir kan ada qada, ada qadar. Qada itu ilmu Allah, qadar itu kejadiannya. Kejadiannya tidak berubah. Kita akan mati pada tanggal itu. Tetapi keadaannya bisa husnul khotimah, bisa su'ul khotimah. Sehingga muncullah doa dari Umar bin Khattab dan Abdullah ibnu Mas'ud tentang takdir. Dan kedua sahabat ini ulamanya sahabat, bukan sahabat biasa, ulamanya sahabat. Jadi sahabat itu ada 7 ulama mereka, kibarus sahabah atau kibarul ulama indas sahabah, 7 ulama besarnya sahabat. 2 di antara 7 itu Umar dan Abdullah ibnu Mas'ud. Kedua orang ulamanya sahabat ini pernah berdoa gini, Allahumma in kunta katabtani min ahlil syaqiyah famhini waktubni min ahlis sa'adah fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Ya Allah, seandainya engkau mencatat aku termasuk orang yang sengsara, yang celaka, yang gak bahagia, hapuslah catatanku dan gantilah aku menjadi orang yang bahagia. Engkau menghapus apa yang engkau kehendaki dan menetapkan, dan di sisimulah ummul kitab. Umar bin Khattab pernah melakukan perjalanan dari Madinah ke satu negeri. Di tengah jalan tiba-tiba dapat berita bahwa negeri itu sedang diserang wabah yang menular. Kalau di kita tuh kayak pandemi yang kemarin ya. Nah, pas Umar tahu di sana itu lagi ada wabah dan menular, Umar balik arah pulang, nggak jadi lanjut. Terus orang-orang nanya kepada Umar, afirarun min qadarillah ya Amirul Mukminin? Apakah kita lagi lari nih dari takdir Allah wahai Amirul Mukminin? Apa jawaban Umar? Naam, firarun min qadarillah ila qadarillah. Ya, kita lagi lari dari satu takdir Allah ke
ke takdir yang lain. Apa maksudnya? Kita lari berharap mendapatkan takdir yang baik, menghindar takdir yang buruk. Takdir yang maksud di sini apa? Keadaannya. Dan semua itu ada di dalam ilmu Allah. Semua itu tercatat di Lauhul Mahfuz. Makanya tugas kita berikhtiar, merencanakan, berharap, meminta kepada Allah. Allah yang mengubahnya. Iyasya yamhu wa iyasya yuthbit. Kalau Allah berkehendak ya Allah hapus, kalau Allah berkehendak ya Allah tetapkan. Tapi semuanya adalah ketentuan Allah dan Allah maha adil kepada hambanya. Jadi kita matinya tetap di tanggal yang sama, tapi dalam keadaan yang Allah berkehendak seperti apa dan kita berharap yang terbaik. Begitu juga jodoh. Jadi siapa jodoh kita misalnya ditetapkan? Si Agus misalnya. Mas Agus. Ya udah nggak akan jadi bagus. Ya Agus saja, nggak ditambah B ya. Jadi Agus tetap Agus. Tapi kalau kita belum berdoa kepada Allah meminta takdir yang baik, bisa jadi Agus ini dijengkelin. Bisa jadi kita dengan Agus ini nggak happy, ribut terus, panas terus keadaannya, nggak ada rasa, dingin. Tapi begitu kita, ya Allah, jika Engkau takdirkan aku dengan Agus ini ribut terus, hapuslah ya Allah, ganti dengan romantis. Tiba-tiba dia pulang kerja bawa bunga. Tiba-tiba dia nelpon, kamu udah makan belum? Loh kan hari ini puasa. Oh ya maaf. Tiba-tiba dia meluk kita, sayang sama kita, kata-katanya romantis. Tiba-tiba kita muncul rasa yang sangat besar kepada dia. Itu takdir Allah. Dan kita minta kepada Allah yang terbaik. Orangnya nggak berubah, tapi keadaannya berubah. Anaknya nggak berubah, tapi kesolehannya berubah. Pekerjaannya nggak berubah, tapi keberkahan rezekinya berubah. Dan kita meyakini semua itu adalah yang terbaik di sisi Allah. Ada cerita, Nabi pernah cerita gini. Nanti di hari kiamat ada 4 orang yang masuk neraka karena dia ahli maksiat, dosa, banyak dosanya. Setelah lama di neraka, keempat orang ini dikeluarkan dari api neraka, dihisap ulang. Apakah dosanya udah habis atau masih sisa? Ketika dihisap, ternyata dosanya masih banyak. Saking banyaknya dosa, udah diazab masih banyak dosanya. Lalu kata Allah kepada malaikat, masukkan mereka lagi ke dalam neraka. Ketika mereka mau dibawa ke neraka, salah satu dari 4 orang ini menoleh dan mengatakan, "Ay Rabbi, ya Allah, ma zanantu annaka satu'iduni ilan nar." Ya Allah, saya nggak pernah berpikir ya, saya nggak pernah berpikir Engkau akan memasukkan saya lagi ke api neraka. Justru saya berpikir Engkau akan memasukkan saya ke surga ya Allah. Saya pikir Engkau sudah mengampuni dosa saya ya Allah. Saya nggak pernah berpikir Engkau akan memasukkan saya lagi ke dalam neraka. Dia husnuzon kepada Allah. Dia husnuzon kepada Allah. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, benarlah hambaku dengan prasangkanya, maka dengan rahmatku masukkanlah dia beserta 3 temannya ke dalam surga. Bayangin, orang yang takdirnya masuk neraka, Allah rubah jadi masuk surga hanya dengan berbaik sangka kepada Allah. Itu dahsyatnya berbaik sangka kepada Allah. Sehingga seneraka apa sih hidup kita? Coba, seneraka apa hidup kita? Sama nggak dengan neraka? Ya enggak, jauh. Jadi kalau neraka aja bisa berubah menjadi surga, apalagi hidup kita yang nggak neraka-neraka banget sih. Walaupun kita bilang hidup saya neraka banget Ustaz, enggak, jauh dari neraka. Kita aja nggak tahu gimana azab api neraka ya. Hidup kita tuh nggak neraka sama sekali, walaupun nggak surga-surga banget juga sih. Hidup kita tuh nggak neraka-neraka banget. Jadi ngapain kita berputus asa seolah-olah nggak bisa bahagia? Orang yang dari neraka aja Allah takdirkan masuk surga dengan berbaik sangka kepada Allah. Sama kayak cerita Nabi tentang umat Nabi Musa. Nabi Musa pernah nanya ke Allah, kan Nabi Musa itu kalim ya, bisa bicara dengan Allah. Rabbi, kata Nabi Musa, siapa umatku yang paling rendah derajatnya, yang paling telat masuk surganya? Kata Allah, umatmu yang paling rendah derajatnya itu tuh laki-laki buta yang paling telat masuk ke tempat ibadah. Dicari sama Nabi Musa, oh ini nih orang tua buta, kalau ibadah pasti masbuk, istiqomah banget masbuknya.
Bertahun-tahun masbuk aja. Ke ma'bad, ke tempat ibadahnya Nabi Musa, dia pasti telat. Ini nih orang yang paling rendah nih. Suatu saat dia wafat. Ketika dia wafat, Nabi Musa nanya kepada Allah, ya Robbi, di neraka mana dia sekarang setelah dia wafat? Kata Allah, Musa, dia di dalam taman-taman surga. Kuburnya seperti taman surga. Nabi Musa heran, ya Robbi, bukankah dia itu orang yang paling rendah, yang paling terakhir dapat nikmat surga? Kenapa kuburnya bukan jadi lubang neraka, kok malah jadi taman surga? Apa kebaikan dia ya Robbi? Padahal dia orang yang paling rendah, harusnya kami duluan yang masuk surga, kenapa dia duluan? Maksudnya surga kubur ya. Lalu Allah menjawab, Musa, suatu hari dia diajak jalan sama teman-temannya apa istilahnya tuh? Dituntun. Dia diajak jalan sama temannya, dituntun sampai ke sebuah taman yang sangat luas, indah, nikmat. Terus temannya bilang, taman ini luas banget ya, kata temannya. Terus dia bilang gini, enggak, sesungguhnya rahmat Allah lebih luas. Dia cuma ngomong gitu, berbaik sangka kepada Allah. Enggak, sesungguhnya rahmat Allah itulah yang paling luas. Wahai Musa, benarlah hambaku, rahmatku luas, maka dengan rahmatku aku rubah takdirnya menjadi ahli surga. Sama kayak nenek di zaman Nabi Musa juga. Nabi Musa itu ceritanya banyak banget, baik dalam Al-Quran maupun di hadis. Kan di Al-Quran itu cerita yang paling panjang selain cerita Nabi Muhammad, Nabi Musa ya. Ada di banyak surat kan. Di dalam hadis juga Nabi pernah bercerita tentang nenek-nenek yang minta anak. Ya Nabi Allah, berdoalah kepada Allah supaya saya punya anak. Nabi Musa, ya Allah ini ada nenek-nenek minta anak. Kata Allah, Musa takdirnya dia gak akan punya anak. Nek maaf ya, Allah udah mentakdirkan nenek gak punya anak. Oh ya, pulang. Besok balik lagi, ya Nabi Allah, doakan kepada Allah saya punya anak. Kan udah kemarin, siapa tahu hari ini berubah. Ya Allah, nenek yang kemarin minta anak, Musa takdirnya gak akan punya anak. Nek, kata saya juga, sabar ya gak akan punya anak. Walaupun dialognya gak gitu-gitu banget sih. Ini storytelling. Oh iya, pulang lagi. Lusa datang lagi. Nabi Musa doain saya punya anak, kan udah kemarin. Ya siapa tahu hari ini berubah. Ya Allah, nenek yang kemarin takdirnya nggak akan punya anak. Nek, sabar aja. Takdir nenek emang nggak akan punya anak. Ya udahlah. Ya pulang. Nggak balik-balik lama. Setelah sekian lama datang-datang bawa bayi. Nabi Musa, tangannya nggak gini sih. Nabi Musa. Nenek yang dulu, iya, ini siapa? Ini anak saya. Anak saya gimana maksudnya? Ya anak biologis saya. Nenek ini pakai bahasa biologis, ilmiah banget. Ini anak saya, ini anak kandung saya kalau bahasa orang dulu ya. Gimana ceritanya nenek bisa punya anak? Ya tanya aja ke Allah. Ya Allah, gimana cerita si nenek bisa punya anak? Allah bilang, setiap kali dia datang kepadaku berharap punya anak, aku jawab takdirnya gak akan punya anak. Dia pulang dengan mengatakan, ya Rahim, irhamni. Ya Rahim, irhamni. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Maha Penyayang, kasihanilah saya. Wahai Maha Pengasih, kasihanilah saya. Wahai Maha Pengasih, kasihanilah saya. Engkau pasti kasihan sama saya. Engkau pasti gak tega sama saya. Berbaik sangka sama Allah. Besok datang lagi. Nabi Musa doain saya punya anak. Saya bilang dia gak akan punya anak. Ya Rahim, kasihanilah saya. Engkau pengasih kan? Pasti kasihan kan sama saya. Datang lagi. Bolak-balik, tapi terus berbaik sangka kepada Allah. Ini namanya ilhah. Bahasa Arabnya ilhah. Ilhah itu artinya merengek. Dan Allah suka hamba yang merengek. Bahasa lain dari ilhah, awwah. Dan Nabi yang paling awwah itu Ibrahim. Karena Ibrahim itu awwahun. Awwah itu artinya da'a. Da'a itu artinya kalau meminta itu berulang kali dan lama, terus minta yang sama. Sebagaimana Nabi Ibrahim minta anak sampai 50 tahun. Nabi Zakaria minta anak juga 50 tahun. Gak pernah berubah. Kita baru sehari 2 hari, ya udahlah kayaknya gak dikabulkan. Mana ilhahnya? Alihu ila rabbikum. Ilhahlah kepada, merengeklah kepada Rabb kalian. Allah itu pasti akan menghargai rengekan kita. Gak terganggu loh, gak enak loh merengek sama Allah, ntar Allah repot. Siapa bilang Allah repot? Allah sibuk tapi gak repot. Emang Allah sibuk sih? Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk, tapi wala ya'uduhu
hifdzuhu mah nggak pernah repot. Akhirnya karena nenek ini merengek berbaik sangka sama Allah, kata Allah, dengan rahmatku aku rubah takdirnya sehingga dia punya anak. Makanya rubah takdir itu adalah hak Allah, tapi Allah maha adil, maha syakur. Sehingga Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kepada diriku zalim, maka janganlah kalian berlaku zalim kepada sesama kalian. Allah aja mengharamkan dirinya dari sifat zalim. Gak mungkin Allah zalim sama kita. Berarti Allah itu adil, kebalikan dari zalim kan? Allah itu adil. Kalau kita berbaik sangka, Allah pasti menunjukkan persangkaan kita. Kalau kita berharap, Allah pasti nggak akan mengecewakan kita. Kalau kita meminta, Allah pasti ngabulin permintaan kita. Pasti dengan kehendak Allah. Sehingga Allah yang berkuasa, yamhu wa yuthbit, menghapus dan menetapkan, tetapi Allah juga maha adil dan maha syakur. Semoga 3 poin ini bisa menjelaskan maksud dari beriman kepada takdir dalam konteks kehidupan kita. Sekarang apapun masalah kita, coba lihat itu dari angle iman kepada takdir. Bukan cuma percaya, bukan cuma nerima, tapi meyakini itu yang terbaik. Tapi kata kuncinya kita mengusahakan, kita merencanakan, kita mengikhtiarkan, Allah yang menentukan, dan Allah pasti menentukan yang terbaik untuk kita. Kalau kita anggap itu buruk, maka bisa jadi di dalamnya ada kebaikan atau keburukan itu membawa kebaikan. Barakallahu fikum.